Kembali kita membahas materi statistika mengenai probabilitas. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peluang untuk suatu kejadian. Kali ini kita lanjutkan dengan membahas tentang kejadian majemuk. Jadi, kejadian majemuk itu merupakan kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Nah, kejadian majemuk ini dapat dibentuk dari kejadian-kejadian tunggal yang sederhana, yang hanya terdiri dari satu titik sampel, ya, atau kejadian-kejadian majemuk lainnya dengan memanfaatkan beberapa macam operasi himpunan, seperti komplement, gabungan atau union, dan irisan atau interseksi. Ya. Nah, komplement itu jadi misal himpunan mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Nah, komplemennya berarti yang berjenis kelamin laki-laki. Itu yang disebut komplement. Contohnya, angka dadu bernomor ganjil. Komplemennya adalah angka dadu bernomor genap. Ya. Jadi komplement itu sama dengan selain. Kalau gabungan atau union itu berarti digabung. Kejadian A, kejadian B, kejadian C, dan seterusnya itu semuanya digabung. Ya, itu namanya gabungan. Kalau irisan atau interseksi, misal ya dalam suatu kelas terdapat beberapa mahasiswa yang memilih beberapa UKM. Ya, nah UKM A, UKM B, UKM C. Nah, ada di antara mahasiswa-mahasiswa tersebut yang memilih lebih dari satu UKM. Ya, jadi misalnya Ratna memilih UKM A dan B. Ya, berarti Ratna itu irisan antara himpunan A dan himpunan B, UKM A dan UKM B. Jadi dia masuk dalam UKM A dan sekaligus masuk dalam UKM B. Ya, itu namanya irisan atau interseksi. Supaya lebih paham dalam hal peluang, kita lihat ya. Jadi kalau kejadian A berarti peluangnya dinyatakan dalam bentuk peluang A. Kalau kejadian A komplement, jadi komplement disimbolkan dengan C di sebelah kanan atas ya. Jadi A komplement berarti peluangnya adalah P A komplement ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa nilai peluang itu yang paling besar nilainya itu adalah 1 ya. Berarti kalau peluang kejadian A ditambah peluang kejadian selain A atau komplement A, maka nilainya itu bernilai 1 ya. Sehingga kalau kita mau mencari peluang A komplement, itu rumusnya adalah 1 dikurangi peluang A. Ya, jadi P A komplement adalah 1 dikurang peluang A. Bisa juga dengan cara mencari anggota-anggotanya dulu, titik sampel dari A komplement ada berapa banyak, baru kita cari peluangnya. Sama dengan rumusnya mencari peluang A, yaitu NA, banyaknya kejadian A, titik sampel dalam kejadian A, dibagi NS, banyaknya titik sampel dalam ruang sampel. Nah, kalau PA komplement berarti NA komplement dibagi ya, NA komplement dibagi apa? Ya, dibagi NS ya. Jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk jadi NA komplement dibagi NS ya. Banyaknya titik sampel pada A komplement dibagi banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Nah, kita lihat ya cara contoh menghitung peluang kejadian A komplement ya.
Pada percobaan pelemparan sebuah kubus bernomor atau dadu, A adalah kejadian munculnya kelipatan 3. Tentukan peluang kejadian A komplement. Jadi kalau pelemparan sebuah dadu berarti S-nya itu adalah angka 1 sampai 6. Berarti NS-nya sama dengan 6, ya. Ya. Jadi ruang sampelnya S itu angka 1 sampai 6, berarti NS-nya sama dengan 6. Kemudian A itu kelipatan 3, berarti yang kelipatan 3 di sini hanyalah 3 dan 6. Sehingga NA-nya ada 2. Dari sini kita dapatkan peluang A yaitu berapa? 2/6, ya, atau bisa kita kecilkan 1/3. Jadi PA-nya itu 2/6 atau 1/3, sama-sama dibagi 2, ya. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Sesuai dengan rumus, maka kita peroleh peluang A komplement adalah 1 dikurang PA. 1 dikurang 1/3, ya. Jadi 1 itu sama dengan 3/3, ya. Jadi kalau PA komplement adalah 1 kurang 1/3, ya, maka itu sama dengan 3/3. Satunya ini kita ganti menjadi 3/3, ya, dikurangi 1/3. Sehingga hasilnya adalah 3 kurang 1, 2/3. Paham sampai di sini, ya? Nah, cara lain untuk memperoleh PA komplement yang hasilnya adalah 2/3, yaitu dengan melihat anggota-anggota dari A komplement, ya. Nah, kalau A-nya 3 dan 6, maka angka lain pada ruang sampel selain 3 dan 6 itu, ya. Jadi kita bisa lihat selain 3 dan 6 berarti ada 1, 2, 4, dan 5, ya. Sehingga banyaknya titik sampel pada A komplement ada 4. Ya, jadi ini ada 4. Sehingga dengan rumus peluang kita dapatkan PA komplement itu adalah 4 per banyaknya sampel. 4/6. Ya. Nih, kalau kita sederhanakan 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Sama hasilnya, 2/3. Jadi boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2, ya. Nah, itu mengenai komplement. Sekarang kita melangkah pada gabungan dan irisan. Misalkan A dan B masing-masing kejadian dalam ruang sampel S. Gabungan kejadian A dan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A atau B, ya. Jadi garis bawahi di sini kalau gabungan, ya. Kalau gabungan berarti kejadian A atau B, ya. Nah, notasinya itu bentuk U, ya, seperti huruf U, union. Jadi ini dibaca kejadian A gabung B. Nah, kalau pada himpunannya, diagram Venn-nya itu dia seperti ini. Ya. Jadi A gabung B. Ini A gabung B. Semua A digabung dengan kejadian B. Nah, sekarang kalau irisan, ya, kalau irisan atau interseksi adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada, lihat,
kejadian A dan B. Kalau gabungan itu atau, kalau irisan itu pakai kata dan. Ya, perhatikan perbedaannya. Jangan terbalik ya. Nah, notasinya dia seperti huruf N. Jadi lihat saja huruf terakhirnya atau berarti seperti huruf U dan seperti huruf N. Kalau digambarkan pada diagram Venn, ini yang namanya irisan ya. Jadi dia masuk dalam himpunan A, lingkaran A, dan juga sekaligus masuk dalam himpunan B, anggota himpunan B, lingkaran B. Ya, itu gabungan dan irisan. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan ya, kalau peluangnya. Kalau tadi irisan simbolnya seperti N, gabungan simbolnya seperti U, irisan itu dan, gabungan itu atau, maka hubungan antara irisan dan gabungan adalah peluang A gabung B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang irisan kejadian A dan B. Ya, kenapa? Kenapa dikurang? Jadi sama seperti tadi, kalau misalnya saya mau menghitung jumlah seluruh mahasiswa, ya, jadi ada yang ikut di UKM A, UKM B, ya, ada dalam suatu kelas mahasiswanya terbagi, ada yang ikut UKM A, ada yang ikut UKM B, dan ada yang ikut kedua-duanya, ya, ada yang ikut kedua-duanya. Maka misal Ratna tadi ikut di UKM A, ikut juga di UKM B. Kalau kita menghitung jumlah seluruhnya, jadi A gabung B, jumlah seluruh mahasiswa, kalau saya hitung berdasarkan jumlah yang ikut di UKM A ditambah jumlah yang ikut di UKM B, maka saya akan menghitung Ratna sebanyak 2 kali. Karena dia masuk di A, masuk juga di B. Makanya supaya tidak double dihitungnya Ratna, maka di sini ada dikurangi yang berinterseksi. Ya, jadi dikurangi yang masuk di A maupun B. Ya, ini maksud dari rumusnya ya. Peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Ingat baik-baik itu ya. Oke, kita lihat contoh. Sebuah kartu diambil secara acak dari kotak yang berisi seperangkat kartu yang sama bentuknya, bernomor 1 sampai 8. Misalnya A adalah kejadian terambil kartu bernomor genap. Berarti apa saja tuh? Dari angka 1 sampai 8 kartu bernomor genap berarti 2, 4, 6, dan 8. Ya. B adalah kejadian terambil kartu bernomor bilangan prima. Kita sudah belajar bilangan prima kemarin ya. Yang jumlah faktornya ada 2. Nah, tentukan peluang kejadian A dan B. Berarti yang diminta irisan. Yang kedua, tentukan peluang kejadian A atau B. Berarti yang diminta gabungan. Oke. Nah, kita lihat tadi semesta pembicaraannya atau seorang sampelnya adalah angka 1 sampai 8. Berarti NS-nya ada 8. Himpunan A 2468 berarti NA-nya ada 4. Sedangkan NB apa saja? Bilangan prima 2, 3, 5, dan 7 ya. Nah, karena 4 juga, maka PB juga peluang B juga sama, yaitu 4/8 atau 1/2 ya. Nah, sekarang peluang kejadian A dan B, irisannya. Yang sama antara A dan B yang mana? Yang sama adalah 2. Masih ada? Cuma 1. Berarti
peluang kejadian A dan B adalah berapa? 1/8. Ya. Ya. Jadi karena yang sama adalah 2, berarti A iris B itu adalah 2. Dengan kata lain, N A iris B itu ada sebanyak 1. Sehingga peluang A iris B itu adalah NA iris B dibagi NS, yaitu 1/8. Ya, jadi itu peluangnya. Nah, sekarang peluang kejadian A atau B. Berdasarkan rumusnya, peluang kejadian A gabung B itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A iris B, atau 1 dikurang 1/8. Ya. 1 itu sama saja dengan 8/8 karena kita mau samakan penyebutnya kayak tadi ya. 8/8 dikurangi 1/8 berarti 8 kurang 1 7/8. Paham sampai di sini? Ya. Ini cara menggunakan rumus. Nah, cara lain yaitu kita sebutkan anggota-anggota A gabung B dulu. Kejadian A gabung B, anggota-anggotanya adalah gabungkan semua nih. Kejadian A 2, 4, 6, 8 dengan kejadian B 2, 3, 5, 7. 2 enggak perlu ditulis lagi karena sudah ada. Berarti tinggal 3, 5, dan 7. Seperti ini. Nah, ada berapa anggotanya? Banyaknya anggota A gabung B. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Sehingga peluang A gabung B adalah langsung saja NA gabung B dibagi NS. 7/8. Sama hasilnya. Ya. Pasti semua sudah paham ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jawabannya tadi. Nah, bagaimana kalau pada pengambilan kartu bridge? Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Jadi, kartu bridge itu ada yang ada 4 ya. Jadi, ada 4 jenis. Ada yang bentuk diamond. Nah, bentuk diamond itu merah. Kemudian ada bentuk heart ya, heart juga itu merah. Kemudian ada bentuk clover dan spade ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau kartu bridge diamond dari as sampai king berarti as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. Berarti ada 13 kartu. Begitu juga dengan heart ya. Dari as sampai king ada 13 kartu. Clover dari as sampai king ada 13 kartu dan spade dari as sampai king juga ada 13 kartu. Berarti totalnya ada berapa? Ya. NS-nya semua ruang sampelnya itu ada berapa? 4 kali 13. Karena kan dari A sampai King ada 13 kartu. Ada 4 kartu semua. Berarti 4 kali 13 ada 52 kartu. Jokernya tidak masuk ya. Jadi joker tidak masuk. Nah, selanjutnya. A
adalah kejadian terambilnya kartu berwarna merah. Berarti NA ada berapa kartu yang berwarna merah? Diamond dan heart. Berarti 2 kali 13. Ada 26 kartu. Sehingga TA-nya berapa? Peluang kejadian A ya 26 per 52. NB adalah kejadian terambil kartu as. Kartu as masing-masing tiap bunga ada 1. Berarti 1 dikali ada 4 bunga. 4 bunga. Ya. Jadi totalnya ada 4 kartu as. Jadi kalau kita mau hitung peluangnya B, peluang B adalah 4 per 52. Ya. Nah, ini bisa dikecilkan tadi 26 per 52 sama saja dengan 1 per 26 1 per 2 ya. 52 bagi 26. Kalau yang ini sama dengan 1 per 13. Ya, boleh dikecilkan, boleh tidak. Nah, yang pertama, tentukan peluang kejadian A dan B. Ya. Yang masuk dalam A iris B, perhatikan yang masuk dalam A iris B. A adalah kartu warna merah. Jadi yang ini. B adalah kartu as. Ya. Berarti yang A iris B itu adalah as diamond dengan jadi hanya as diamond dan as heart. Ya. Ada berapa banyak tuh? Jadi as diamond dan as heart. Ya, jadi as diamond dan as heart berarti hanya ada 2 sehingga kita dapatkan ya N A iris B itu sebanyak 2 sehingga bagian A peluang A iris B itu adalah 2 per NS. NS-nya 52. 2 per 52. Atau kita bisa singkat 1 per, kalau 2 per 52 berarti 1 per 26. Ya, 2 bagi 2, 1, 52 bagi 2, 26. Oke. Bagian B, peluang A gabung B. Nah, langsung saja dari rumus 1 kurang PA iris B berarti 1 dikurang 1/26. Ya, atau sama dengan 26 per 26. Ya, jadi 26 per 26 dikurang 1 per 26. Berarti hasilnya adalah 25 per 26. Ya. Paham sampai di sini? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan.
Nah, ada kejadian yang saling lepas. Nah, sekarang kalau kejadian yang saling lepas ya atau mutually eksklusif itu jika tidak terdapat irisan antara kejadian-kejadian tersebut. Ya, jadi antara kejadian A dengan kejadian B tidak ada irisannya. Dia saling lepas. Kalau tadi kita lihat gambarnya ya, kejadian yang saling beririsan dia seperti ini. Ya, jadi ada irisannya di sini. Ya. Nah, kalau saling lepas ini kan dia berkaitan, tidak lepas. Kalau saling lepas dia begini. Nah, ini saling lepas ini. Antara kejadian A dan kejadian B dia saling lepas. Tidak ada irisannya. Ya, makanya di sini kejadian yang saling lepas A iris B-nya adalah himpunan kosong. Sehingga banyaknya A iris B itu 0. Dan demikian juga dengan peluangnya pasti sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau kita mau menghitung peluang A gabung B, cukup langsung saja peluang A tambah peluang B. Tidak perlu lagi pakai kayak tadi rumusnya dikurang ya, dikurang peluang A iris B. Kan tadi rumusnya PA gabung B adalah PA tambah PB dikurang PA iris B. Nah, karena PA iris B-nya ini 0 ya, dikurang 0 tetap PA tambah PB. Jadi tidak perlu ditulis. Paham ini rumusnya ya. Jadi untuk melihat dua buah kejadian yang saling lepas, maka lihat irisannya. Kalau tidak ada, berarti dia saling lepas. Ya, kita lihat contohnya. Dalam sebuah kantong terdapat 10 bola. Masing-masing memiliki nomor yang berurutan. Jadi nomor 1 sampai nomor 10. Maka NS-nya ada 10. Sebuah bola diambil dari dalam kantong secara acak. Misalkan A adalah kejadian bahwa yang terambil bola bernomor genap. Bola bernomor genap berarti 2, 4, 6, dan 8. B adalah kejadian terambil bola bernomor 7. Kalau nomor 7 berarti hanya angka 7. Ya. Jadi, apakah kejadian A dan B saling lepas? Nah, pasti Anda sudah bisa menjawab. 2, 4, 6, 8 dengan himpunan B 7. Nah, saling lepas enggak? Ada irisan enggak? Enggak ada kan? Berarti dia saling lepas. Kalau saling lepas, tentukan peluang kejadian A atau B. Jadi, ingat NS-nya 10, A-nya 2, 4, 6, 8, 10 ada 5. Ya, sehingga PA-nya, peluang A-nya adalah 5 per nih, NA per NS. 5 per 10 atau 1/2. B-nya bola bernomor 7. Nih, berarti NB-nya cuma 1. Ya, cuma nomor 7 saja. Maka PB-nya adalah 1 per ya, NB per NS. Bukan 7-nya ya, jangan sampai ada yang tidak teliti, dia tulis 7 per 10. Tidak, NB-nya ya. NB-nya 1 per 10. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada irisan. Ingat yang irisan itu yang kembar di A maupun B. Ada enggak? Tidak ada, ya. Jadi A iris B itu himpunan kosong. Dengan kata lain, banyaknya anggota A iris B itu 0. Maka peluangnya juga 0. Sehingga apakah dia adalah kejadian yang saling lepas? Jawabannya adalah ya, saling lepas. Nah, tentukan peluang kejadian A atau B. Berarti langsung saja PA tambah PB karena dia saling lepas. 5 per 10 tambah 1 per 10 ya. 1/2 tambah 1 per 10. 1/2 itu 5 per 10. Ingat ya, harus sama satuannya. 5 per 10 tambah 1 per 10 berarti 6 per 10. Ya. Bisa juga kita gabungkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota A gabung B per 10 ya. 6 per 10 disederhanakan itu 3 per 5 ya. Jadi
Karena A iris B himpunan kosong, maka A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas. Ini tadi 1/2 tambah 1/10, sama di 1/2 itu 5/10, berarti 6/10. 6/10 itu 3/5. Ya. Oke. Contoh lain, pada pelemparan sebuah kubus berangka, A adalah kejadian munculnya angka bilangan ganjil. NS-nya berarti 1 sampai 6. A angka ganjil, berarti NA-nya 3. B adalah kejadian munculnya angka bilangan prima, berarti 2, 3, 5, 3 juga. C, kejadian munculnya angka bilangan genap. Bilangan genap berarti 2, 4, 6, 3 juga. Ya. Tentukan peluang kejadian A dan B. Apakah kejadian A dan B saling lepas? Tentukan peluang kejadian A atau B. Ya, ini semua. Nah, sekarang lihat ya. Kita kerjakan sama-sama. Semestanya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. NS-nya sama dengan 6. A adalah bilangan ganjil 1, 3, dan 5. Maka NA itu 3. Sehingga kita dapatkan peluang kejadian A itu adalah 3/6. Atau sama saja dengan 1/2. Ya, kalau dikecilkan. Oke, sekarang kita lihat kejadian B. Kejadian B adalah munculnya angka bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, dan 5. NB juga 3. Maka peluang B sama dengan peluang A tadi. NB bagi NS, 3/6 atau 1/2. Sekarang himpunan C adalah kejadian munculnya angka bilangan genap. Bilangan genap berarti 2, 4, dan 6. Maka NC jumlah anggotanya juga 3. Ya, peluang kejadian C sama 3/6. Nah, yang pertama, tentukan peluang kejadian A dan B. Lihat himpunan A dan B. Kejadian A dan kejadian B. Nah, apa irisannya? Adakah yang sama antara A dan B? Yang sama adalah 3 dan 5. Berarti N A iris B itu sama dengan 2. Ya. Jadi banyaknya kejadian A iris B itu ada 2. Sehingga kita dapatkan peluang kejadian A iris B itu adalah, kalau kita hitung peluangnya berarti 2/NS. NS-nya 6. Atau bisa kita singkat sederhanakan 1/3. Ya, itu bagian A. Bagian B-nya. Apakah kejadian A dan B saling lepas? Nah, tentu terjawab kan? Tidak. Ya, kenapa? Karena A iris B bukan himpunan kosong. Ya, jadi A iris B tidak sama dengan 0. Bukan himpunan kosong. Karena A iris B jadi bukan begini. Bukan
himpunan kosong. Gitu ya. Ini. Karena A dan B, kalau tadi kan dia himpunan kosong. Kalau bukan himpunan kosong berarti kita garis begini. Ya. Jadi A dan B bukan himpunan kosong. Ya. Oke, sekarang C, tentukan peluang kejadian A atau B. Ya, karena dia tidak saling lepas, maka rumus peluang A atau B itu adalah P A tambah P B dikurang P A iris B. Kan begini rumusnya tadi ya. PA-nya 3/6 ya. Jadi 3/6 ditambah PB-nya juga 3/6 dikurang PA iris B yang ini tadi 2/6. Kenapa enggak pakai 1/2 tambah 1/2 kurang 1/3? Nah, itu kan tidak sama penyebutnya. Kita pakai yang sama penyebutnya, sama-sama penyebut 6. Maka hasilnya 3 tambah 3, 6 dikurang 2, 4/6. Kalau kita sederhanakan, dia 2/3. Ya, paham sampai di sini? Oke. Yang bagian D. Tentukan peluang kejadian A dan C. Nah, lihat. A dan C, apakah ada irisannya? A dan C tidak beririsan. Satu bilangan ganjil, satu bilangan genap. Jadi A dan C itu tidak beririsan. Ya, tidak beririsan. Sehingga NA iris C itu sama dengan 0. Begitu juga peluangnya. Peluang A iris C itu juga sama dengan 0. Bagian E langsung terjawab. Apakah kejadian A dan kejadian C saling lepas? Ya, karena apa? Karena A iris C sama dengan himpunan kosong. Ya. Berikutnya F, tentukan peluangnya. Jadi yang terakhir F. Terhapus ya. Oke. Yang F, tentukan peluang kejadian A atau C. Jadi peluang A atau C ya, itu langsung saja peluang A ditambah peluang C. Tidak perlu lagi dikurang karena 0 irisannya. Peluang A 3/6 ditambah peluang C juga 3/6 ya. Hasilnya adalah 6/6 atau 1. Ya. Ini tadi
Ini tadi A iris C. Ini tidak karena A iris B bukan himpunan kosong. Ya, jadi ini A iris B bukan himpunan kosong, ada isinya. Ya. Oke, paham ya sampai di sini? Untuk kejadian yang saling lepas, berarti irisannya 0, tidak ada. Ya, kalau tidak ada irisannya, maka peluangnya 0. Kalau kita menghitung, maka menghitung peluang A gabungnya, maka langsung saja misalnya PA gabung C berarti PA tambah PC. Tidak perlu dikurangi PA iris C karena memang 0 ya. Oke. Ini kejadian saling lepas. Sekarang ada istilah lagi saling bebas. Ya, bedakan saling lepas dan saling bebas. Nah, kalau saling bebas, ya, di sini kita pakai saling bebas stokastik. Dua kejadian atau lebih disebut kejadian saling bebas stokastik apabila terjadi atau tidaknya suatu kejadian tidak bergantung atau tidak terpengaruh pada terjadi atau tidaknya kejadian lainnya. Jadi saling bebas. Kejadian A bebas tidak mempengaruhi kejadian B, begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, jika kejadian A dan B merupakan dua kejadian yang saling bebas stokastik, maka yang berlaku adalah rumus PA iris B sama dengan PA kali PB. Ya, ingat tadi kalau dia saling bebas, PA iris B-nya 0. Kalau dia saling lepas ya, saling lepas, PA iris B-nya 0, peluang irisannya 0. Kalau dia saling bebas stokastik, peluang irisannya adalah PA kali PB. Ya. Oke. Dua buah dadu dilempar bersamaan. Misalkan A kejadian kubus pertama muncul angka 2 dan B kejadian kubus kedua muncul angka 5. Ingat, ruang sampelnya S-nya itu angka 1 sampai 6 kalau satu dadu. Tapi ini di sini adalah dua buah dadu. Ya. Oke. Kita lihat pertanyaannya, tentukan peluang kejadian A, peluang kejadian A, peluang kejadian B, dan peluang kejadian A iris B. Apakah kejadian A dan B saling bebas stokastik? Oke. Nah, kalau kemarin ya kita menghitungnya, kalau 3 logam ya, kemarin saya berikan contohnya. Sekarang misalnya dia dadu, ya, 2 buah dadu. Nah, kalau mau pakai cara yang kayak kemarin, tabel panah-panah berarti sini 1, dadu pertama dulu ya, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Ya. Nah, maka nanti pasangannya itu untuk dadu pertama, untuk pasangannya dadu kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan begitu. Begitu juga dengan 2, 1, 2, 3, ada 6 semua. Ya. Jadi nanti pasangannya 1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, 1 dan 6. 2 dan 1, 2 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6. Kan seperti itu. Nah, kalau membuat panah seperti itu agak membutuhkan tempat, maka lebih mudah kita dengan menggunakan tabel. Ya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kubus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kubus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kubus 1 dengan kubus 2, kubus 2, kubus 2, kubus 2, kubus 2, kubus 2. Seperti itu ya. Jadi pasangannya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. 2, 2,1, 2,2 dan seterusnya. Jadi totalnya semua ya, NS-nya ada 36. Ya. Jadi NS-nya ada 36. Nah, di sini kita lihat yang kalau kubus pertamanya angka 2, berarti 2,1, 2,2 sampai 2,6.
Kubus keduanya angka 5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Paham di sini ya? Jadi ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, irisannya yang sama adalah ini. Oke, kita lihat supaya lebih paham di sini. Ya. Jadi tadi sudah lihat ya, dari tabel tadi kita lihat bahwa NS-nya itu ada 36 dari 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 sampainya 6,6. Ya, NS-nya ada 36. Nah, sekarang kejadian A. Kejadian A adalah kubus pertama muncul angka 2. Jadi semua kubus pertamanya angka 2, berarti 2,1 dengan 2,2 dengan 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Kan yang ini NA-nya. Kejadian A-nya. Berarti kita peroleh NA. NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dia bilang tentukan peluang kejadian A. Nah, maka peluang kejadian A adalah 6/36. Nah, NA per NS 6/36. Atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 6 berarti 1/6. Ya. Sekarang B-nya. B ya. Kejadian kubus kedua muncul angka 5. Kubus kedua. Jadi kubus pertama itu yang pertama semua yang di depan. Sekarang kubus kedua yang di belakang itu semua harus angka 5. Berarti 1,5. 2,5, 3,5, 4,5 dan seterusnya. Ya. Jadi selalu koma 5. 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, jadi NB-nya juga sama, yaitu 6. Dan PB-nya juga sama, yaitu 6/36 atau 1/6. Oke. Peluang kejadian A iris B. Ya. Lihat irisan antara A dan B. Apa itu? Yang sama adalah 2,1, enggak ada, yang ada 5-nya nih. 2,5 nih. Sama kan? Yang lain tidak ada lagi. Berarti yang sama ada satu saja. 2,5. Ya. Jadi karena NA iris B sama dengan 1, maka peluang A iris B sama dengan 1/36. Paham bagian A? Bagian B. Apakah kejadian A dan B saling bebas stokastik? Nah, caranya cek. Ya, kita ganti warnanya. Ya. Jadi peluang A iris B apakah sama dengan peluang A
tadi rumusnya kalau saling bebas stokastik kan, kali peluang B. Ya. Jadi coba cek, peluang A iris B adalah 1/. Nah, peluang A iris B ini 1/36. Ya. Nah, peluang A 1/6. Peluang B 1/6. Coba kita kali. Sama enggak hasilnya? 1 dikali 1, 1. 6 kali 6, 36. Berarti benar kan? Maka kejadian A dan B saling bebas stokastik. Ya, jadi ini rumusnya kalau saling bebas stokastik. Ada penjelasannya semua ya. Nah, sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Nah, kayak tadi lagi NS-nya 52. Misalkan A adalah kejadian terambil kartu as, B kartu warna hitam. Kartu as berarti ada 4, B kartu warna hitam berarti yang spade dengan clover ada 26. C adalah terambil kartu heart yang merah ada 13. D kartu king ada 4. Nah, ini Anda bisa kerja sendiri semua ya. Nah, jadi tentukan peluang kejadian A atau B. Nah, kita mau lihat yang mana saling lepas, yang mana saling bebas stokastik. Nah, tadi kan sudah banyak contoh-contoh tentang saling lepas dan saling bebas stokastik. Ya, bisa dikerja sendiri? Oke. Nah, ada kejadian bersyarat. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dalam ruang sampel S. Kejadian A dengan syarat B adalah kejadian munculnya A yang ditentukan oleh persyaratan kejadian B telah muncul. Ya, jadi kalau ditulisnya seperti ini, A dengan syarat B. Jadi A dengan syarat kejadian B. Itu ya. Kalau begini B dengan syarat kejadian A. Jadi syaratnya itu yang di belakang ditulis ya. Nah, peluang A dengan syarat B rumusnya adalah peluang irisan A dan B dibagi peluang B. Jadi kalau yang syaratnya B maka dibagi peluang B. Kalau syaratnya A maka dibagi peluang A ya, selalu irisannya di atas ya. Oke. Dua buah kubus bernomor dilempar secara bersama-sama. Jika jumlah angka yang muncul dalam kedua kubus adalah 6, tentukan peluangnya bahwa salah satu kubus muncul angka 2 ya. Jadi perhatikan, dua kubus bernomor berarti NS-nya ada berapa tadi kalau kubus bernomor? Dua dadu ada 36. Jika jumlah angka yang muncul dalam kedua kubus adalah 6. Jadi A-nya ya, yang jumlah kedua kubus, kubus pertama tambah kubus kedua 6. Apa saja? 2 tambah 4, 6 kan? Boleh 4 tambah 2, 6 juga kan? Nah, apalagi? Pasti sudah mulai paham. 1
tambah 5. Apalagi? Ini maksudnya jumlah kubus 1 dan kubus 2 jumlahnya 6. Apalagi? 3,3. Masih ada? Tidak ada. Berarti cuma ini. Kalau cuma ini berarti NA-nya ada 5. Ya, NA-nya ada 5. Dari sini kita dapatkan peluang A-nya adalah 5/36. Ya, B-nya tentukan peluang bahwa salah satu kubus muncul angka 2. Salah satunya muncul angka 2. Berarti bisa di depan, bisa di belakang. Maka kalau misalnya dia di depan dulu, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, dan seterusnya kan? Sampai 2,6. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Nah, kalau angka 2-nya di belakang, berarti 1,2, ya. 2,2 enggak perlu ditulis karena sudah ada. Ya. Nah, berarti 3,2, 4,2, 5,2, dan 6,2. Berarti totalnya ada berapa semua nih? NB-nya ada 11. Ya. Berarti PB-nya peluang B adalah 11/36. Nah, yang perlu kita perhatikan baik-baik di sini ya adalah yang mana yang menjadi syarat. Ya, jadi Anda harus paham dulu nanti yang mana jadi syarat. Kita cari dulu A iris B-nya. A iris B. Yang sama di A dan B itu yang mana? Perhatikan yang sama antara A dan B yang mana? Ada 2,4? Ada. 4,2? Ada. Nah, masih ada yang, kalau B kan yang ada duanya semua. Nah, di A sudah tidak ada yang ada duanya kan? Berarti A iris B-nya cuma ada 2, yaitu 2,4 dan 4,2. NA iris B-nya ada 2. Sehingga peluang A iris B itu adalah 2/36. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung ya, kita pakai syaratnya yang mana? Lihat yang ada kata jika. Kalau ada kata jikanya berarti itu syarat. Ya. Jadi kalau kita baca baik-baik soalnya, jika jumlah angka yang muncul bla bla bla, berarti jika kejadian A, tentukan peluang. Nah, berarti ini yang mau ditentukan. Tentukan peluang B jika syaratnya kejadian A. Begitu caranya baca ya. Jadi supaya tahu yang mana syarat A atau B, lihat kata jikanya. Ini adalah kejadian A tadi. Yang ini adalah kejadian B. Berarti jika syaratnya adalah A, tentukan kejadian B. Berarti yang mau dicari adalah peluang B jika syaratnya A. Ya. Jadi kalau kita yang disuruh cari adalah peluang B dengan syarat A. Seperti ini. Ya, ingat tadi rumusnya. Ya.
peluang B dengan syarat A, maka yang di atas selalu sama peluang A iris B, yang di bawah karena syaratnya A berarti dibagi peluang A. Itu ya. Jadi hasilnya adalah peluang A iris B 2/36. Per artinya bagi ya. Jadi 2/36 dibagi ya. Atau kalau mau ikuti tulis itu. Ya, kita di sini 2/36 dibagi PA 5/36. Ya, 2/36 bagi 5/36. Hasilnya adalah kita bagi ya. Oke. Ya. Jadi ini 2/36. Kita bagi 5/36. Nah, ini kita bisa tulis sama dengan 2/36 kali. Ya, jadi bagi kita ubah jadi kali. Tapi ini harus pembilang dan penyebutnya harus bertukar tempat. Ya, jadi ini nanti harus bertukar tempat. Ya. Jadi hasilnya adalah di depan tetap 2/36. Ya, ini pelajaran SD ini dikali 36/5. Nah, yang mana yang bisa dicoret? 36 bagi 36. Kita bisa sederhanakan. Ya. Maka hasilnya adalah berapa? 2/5. Paham? Ya, jadi inilah PB dengan syarat A. Nanti sama ini hasilnya 2/5 ya. Oke. 2 kubus bernomor dilempar 1 kali. Tentukan peluang jika muncul nomor-nomor kedua kubus adalah 10 jika yang pertama, nomor 5 muncul pada kubus pertama. Jadi jika berarti ini A yang jadi syarat dan B yang jadi syarat. Ya, ini yang bukan syarat. Nah, bisa dikerja sendiri itu ya. Oke, sekarang jika kejadian A dan kejadian B adalah 2 kejadian bersyarat, peluang terjadinya A dan B adalah PA iris B adalah PB kali PA dengan syarat B. Ingat yang tadi ya, PA iris B adalah PA iris B dibagi PB. Jadi bisa dibalik. Jadi perhatikan di sini ya. P dalam kurung A dengan syarat B. Ya. Itu kan sama dengan P A yang tadi rumusnya ya. Iris B PA dengan syarat B adalah PA iris B dibagi PB. Ya, seperti ini. Nah, itu sama saja bahwa
PA iris B sama dengan ini PB dikali PA dengan syarat B. Ini PB kali PA dengan syarat B. Ini kan kali. Jadi 3 kalau kita tuliskan biasa seperti ini. 3 sama dengan 6 dibagi 2. Dengan kata lain, 6 ini sama aja dengan 2 kali 3. Jadi ini, PA iris B sama dengan PB kali PA dengan syarat B. Begitu juga kalau B dengan syarat A. Kan di bawah sini adalah PA. Ya. Jadi, perhatikan. Nah, PA iris B sama saja PA kali PB dengan syarat A. Di sini A. Sini syaratnya A. Nah, jika A dua buah kejadian yang saling bebas stokastik, masih ingat tadi saling bebas stokastik, PA iris B itu adalah PA kali PB. Ya. Nih. Ya, jadi PB iris A adalah PB kali PA atau PA kali PB sama saja. Ini ya. Nah, ini juga PA kali PB, PA kali PB dia. Kalau PA di sini juga PA. Ya. Jadi perhatikan di sini rumusnya. PB iris A sama saja PA iris B ya. Irisan sama saja, mau dibalik. 3 kali 2 dengan 2 kali 3 sama saja. Nah, dari sini kita mau menyamakan PB kali PA dengan syarat B dengan PA kali PB dengan syarat A. Dari situ nanti akan ditemukan rumus Bayes, ya, teorema Bayes. Ya, dia menyatakan bahwa PA dengan syarat B itu sama saja dengan PA dikali PB dengan syarat A dibagi PB. Supaya lebih paham maksud dari soal ini, kita lihat contoh soalnya ya. Sebuah kotak berisi 5 kelereng berwarna merah dan 3 kelereng berwarna putih. 2 kelereng diambil secara berturut-turut dari dalam kotak. Tentukan jika kedua kelereng yang terambil berwarna merah jika A dengan pengembalian, B tanpa pengembalian. Jadi perhatikan kelerengnya 5 berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 3 berwarna putih. Ya. 1, anggaplah ini putih ya. 2, 3. Ya. 2 kelereng diambil secara acak. Ya, jadi diambil. Total kelereng semuanya ada 8. Ya. Total kelereng semuanya ada 8. 2 kelereng diambil secara acak. Ya, dari kotak tersebut. Oke, jadi tentukan peluang kedua kelereng. Jadi dari 2 kelereng yang diambil itu, dua-duanya berwarna merah. Yang pertama jika dilakukan dengan pengembalian. Ya, jadi yang pertama peluang terambilnya kelereng berwarna merah. Ada berapa? Pengambilan pertama dulu ya. 5 kelereng berwarna merah. Dari berapa total kelereng? Ada 8 kelereng. Berarti peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah 5/8. Ya. Jadi soal yang pertama dulu ya. Kita selesaikan dengan pengembalian. Ya. Peluang A 5/8. Nah, kemudian kelereng merah yang sudah diambil tadi dikembalikan lagi masuk ke dalam. Karena dengan pengembalian ya, berarti kelereng merah tetap 5,
dan total kelereng semua tetap 8. Ya. Nah, berarti peluang terambilnya B setelah kejadian A, ya, kita mau ambil lagi warna merah. Nah, berarti setelah kejadian A dikembalikan J, berarti tetap 5/8. Ya, sehingga peluang A iris B, ya, pengambilan kedua kelereng berwarna merah, itu rumusnya adalah PA dikali PB dengan syarat A sudah diambil. Nah, PB dengan syarat A itu bisa ditulis PB saja. Kenapa PB saja? Karena tidak berpengaruh, kembali lagi dia. Ya, jadi kadang ada orang tulis ini sama saja dengan PB. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah 5/8 dikali 5/8. Berarti hasilnya 5 kali 5, 25. 8 kali 8, 64. 25/64. Nah, sekarang bagian B. Kalau tanpa pengembalian. Sehingga kita dapatkan ya, PA-nya pertama sama 5/8, 5 kelereng berwarna merah. Nah, kemudian kelereng berwarna merah ini tadi sudah diambil 1 di A, dilakukanlah pengambilan kedua, ya, kejadian B. Pengambilan kedua setelah A. Berarti karena tidak dikembalikan, sekarang kelereng merah tinggal berapa? Diambil tadi 1. Berarti sekarang tinggal 4. Jumlah kelereng seluruhnya tinggal berapa? Kelereng merah tinggal 4. Kelereng putih masih tetap 3. Berarti berapa kelereng? 7. Jadi 4/7. Ya. Jadi ingat, kelereng merah diambil dan tidak dikembalikan. Ya, sehingga sisa 4 dan total kelereng sisa 7. Sehingga peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan kedua kita tulis PB dengan syarat kejadian A sudah dilakukan, pengambilan 1 kan 2 kali pengambilan 1 sudah, ini pengambilan kedua 4/7, maka PA iris B adalah PA dikali PB dengan syarat A, 5/8 kali 4/8, tapi 4/7, 5 kali 4 20, 8 kali 7 56. Ya, paham sampai di sini? Oke. Jadi ini ada penjelasannya ya, sama. Nah, di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola berwarna merah, 3 bola warna biru, 2 bola warna kuning. Jadi total bola semua 10. Sebuah bola diambil dari dalam kotak itu. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah bola berwarna biru. Nah, ini kan gampang. Toh? Bola warna biru ada berapa semua? Ada 3. Total bola semuanya ada 10. Berarti 3/10. Ya. Jadi ini
peluang biru sama dengan 3/10. Jika bola yang terambil tidak dikembalikan, berarti bola sekarang tinggal 9. Kalau diambil 1 tidak dikembalikan. Kemudian diambil sebuah bola lagi. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah bola berwarna biru pada pengambilan pertama tadi. Warna biru sudah diambil 1, berarti warna biru tinggal 2. Ya. Warna biru tinggal 2. Dan bola berwarna merah diambil pada pengambilan kedua. Nah, jadi bagaimana nih? Peluang merah pada pengambilan kedua setelah biru diambil pada pengambilan pertama berapa tuh? Merah berapa? Banyak. Merah 5. Biru sudah diambil tadi. Berarti tinggal berapa? Tinggal 9. Ya. Jadi 5/9. Nah, maka PA iris B-nya, hitung PA iris B-nya. Nah, P biru iris merah. Langsung saja dikalikan. 3/10 kali 5/9. 3 kali 5, 15. 10 kali 9, 90. Ya, ini dikali. Oke, lanjut. Pada soal B, tentukan peluang bola yang terambil. Jadi sama dengan soal B, tapi dia ganti. Bukan bola biru dan merah. Tapi pengambilan pertama kuning, pengambilan kedua biru. Ya, bisa dikerja sendiri ini ya. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa. Sehat selalu.